Intervensi pada pengembangan organisasi merupakan rangkaian tindakan, aktivitas, dan kejadian yang dilakukan secara berurutan dengan tujuan mengembangkan kinerja dan efektivitas organisasi. Dalam buku Organization Development and Change dari Thomas G. Cummings dan Christopher G. Worley, chapter 20 membahas tentang rekayasa budaya, yaitu intervensi perubahan strategis yang banyak digunakan dalam pengembangan organisasi saat ini. Saya, Tri Kunchorowati, mahasiswa S2 Terapan Universitas Indonesia, peminatan Knowledge Management, akan mengajak Anda untuk memahami tentang rekayasa budaya. Intervensi dibagi menjadi 3 sasaran, yaitu intervensi individu, intervensi grup atau kelompok, dan intervensi organisasi. Setelah slide ini, saya akan membawa Anda ke dalam bahasan tentang intervensi organisasi. Intervensi yang mengubah cara organisasi berhubungan dengan lingkungan atau dalam operasi secara internal melalui intervensi strategis yang terintegrasi, intervensi desain organisasi, dan yang ketiga adalah intervensi perubahan budaya. Adapun tujuan dari pembelajaran video ini adalah untuk mengetahui kerangka berpikir yang membedakan berbagai jenis upaya perubahan organisasi melalui rekayasa budaya, dan untuk mempelajari lebih jauh salah satu dari 3 intervensi perubahan organisasi skala besar, yaitu rekayasa budaya. Rekayasa budaya adalah sebuah pergeseran dalam budaya bisnis dari suatu organisasi yang dihasilkan dari perubahan dalam strategi dan proses yang mendasari organisasi yang telah digunakan. Rekayasa budaya dirancang untuk menjadi bagian dari organisasi selama periode waktu tertentu. Kompetisi global memaksa banyak organisasi melakukan perampingan, melakukan konsolidasi dengan menjadi pembelajar, melakukan efisiensi dan menjadi lebih fleksibel pada masa perubahan, melalui cara organisasi atau anggotanya melihat, berpikir, dan berperilaku di tempat kerja. Yang mempengaruhi terjadinya rekayasa budaya adalah salah satunya merupakan adanya picuan dari lingkungan internal maupun eksternal, kemudian adanya bahwa perubahan merupakan sesuatu yang sistemik dan revolusioner seperti transisi dari organisasi control base ke organisasi commitment base. Adanya keinginan organisasi untuk memiliki competitive advantage, kemudian adanya paradigma baru dari cara pengorganisasian. Dorongan dari eksekutif senior dan manajemen juga dapat memicu terjadinya rekayasa budaya. Mengapa? Karena arah strategis pengembangan organisasi merupakan tanggung jawab dari peran envisioning, energizing, dan enabling. Yang terakhir yang dapat memicu adalah bahwa ada kaitan erat antara rekayasa budaya dengan significant learning. Shane mendefinisikan budaya organisasi. Shane mendefinisikan budaya sebagai pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Dalam konsepnya dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, artefak. Artefak merupakan dimensi yang paling terlihat dari budaya organisasi. Contohnya dapat dilihat adanya struktur organisasi ataupun dari seragam. Yang kedua adalah norma dan nilai. Norma dan nilai erat hubungannya, di mana norma merepresentasikan aturan tingkah laku yang tidak tertulis, yang secara umum dipengaruhi oleh pengamatan atas bagaimana anggota organisasi berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Value atau nilai memberi tahu kita apa yang penting di dalam organisasi dan apa yang layak menjadi perhatian. Biasanya didukung oleh norma dan artefak. Yang keempat adalah asumsi dasar. Mendeskripsikan bagaimana harus melihat, berpikir, dan bagaimana harus merasakan segala sesuatu. Organisasi yang sedang melakukan perubahan melalui rekayasa budaya
dapat melakukan diagnosa melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan perilaku, pendekatan melalui nilai-nilai bersaing, dan ketiga adalah melakukan pendekatan berdasarkan asumsi dasar. Melalui pendekatan perilaku, memperlihatkan bagaimana pekerjaan dilakukan atau bagaimana hubungan dipelihara dalam organisasi. Tentunya pendekatan perilaku memerlukan waktu yang banyak. Contohnya dapat dilihat bahwa mulai dari tahap penyangkalan hingga keyakinan dibutuhkan waktu yang tidak cepat untuk melakukannya. Melalui pendekatan nilai bersaing, secara langsung rekayasa budaya dipahami melalui dua pasang nilai-nilai yang saling bertolak belakang atau bertentangan, yaitu antara fokus internal dan integrasi berseberangan dengan fokus eksternal dan diferensiasi. Kemudian bahwa keluasan dan kebijaksanaan berseberangan dengan dimensi stabilitas dan pengendalian. Untuk organisasi yang berorientasi pengendalian, value, inovasi, dan entrepreneur menjadi sangat kental. Sedangkan untuk organisasi yang berorientasi klan, yang penting adalah mentoring dan partisipasi. Sedangkan untuk yang berorientasi kepada kesuksesan dan nilai-nilai berkompetisi, orientasi organisasinya berdasarkan orientasi pasar. Terakhir dimensinya adalah berorientasi hierarkis, di mana value yang ada di dalamnya banyak dipengaruhi oleh adanya kontrol dan monitor serta stabilitas. Melalui pendekatan asumsi yang mendalam, umumnya fokus masalah akan diharapkan mampu mendeskripsikan bahwa pendekatan ini cenderung enggan dengan adanya perbedaan, dan penggalian lebih jauh dapat dilakukan melakukan interview yang interaktif ataupun melalui workshop. Walaupun knowledge tentang rekayasa budaya merupakan tahap informatif, beberapa masukan praktis berikut dapat dikembangkan lebih lanjut. Perubahan budaya yang efektif harus dimulai dengan visi strategis yang akan memberikan arah dan tujuan dari perubahan budaya. Perubahan budaya harus dikelola dari level tertinggi di organisasi, di mana komitmen kuat dari para senior leader dan top manajemen terhadap value yang baru akan mempengaruhi perubahan budaya yang baru. Para pemimpin senior pun harus menunjukkan action yang mendorong nilai-nilai untuk selanjutnya menjadi change model dari perubahan tersebut. Agar kesuksesan mampu diraih, diperlukan adanya dukungan dari seluruh unit yang ada di dalam organisasi. Melalui ajang sosialisasi akan didapat metode yang sangat efektif dalam perubahan budaya organisasi. Hal ini dapat dimulai sejak employee onboarding. Perubahan budaya juga akan mampu meningkatkan intensitas antar individual pada masalah etis dan hukum. Kesimpulan pertama sesuai tujuan awal video ini ada dua, bahwa budaya adalah cara kita melakukan pekerjaan kita di sini, bahwa budaya adalah apa yang kita lakukan bila ada masalah, dan bahwa budaya adalah proses pembelajaran. Diakhiri bahwa budaya adalah fondasi dari sebuah perubahan. Kesimpulan kedua tentang kerangka intervensi organisasi adalah dalam merespon tuntutan lingkungan yang rumit dan tidak pasti dapat digunakan intervensi perubahan strategis yang terintegrasi. Dalam melakukan desain organisasi, intervensi fokus desain sangat diperlukan. Yang ketiga adalah dalam melakukan intervensi perubahan budaya harus diawali dengan melakukan diagnosa budaya yang ada. Sekian dan terima kasih.